Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa la tahmil li yafqahu qawli. Hayyikum tahiyatan mubarakatan wa tahiyatan ayyarudduha ila bisalam. Qulu fi bidayati kalami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayyuhal ikhwah, as'adakumullah lailatakum wa taubat lailatakum bi kulli khair. Kaifa ahlukum? Ya khairin walhamdulillah. Wa kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah inana bil khair wal afiyah. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul lagi liajli ta'limul lughal arabiyyah untuk pembelajaran bahasa Arab ya. Fa hadzal yaum ya. Hadzal yaum nakhtu ila darsin jadid. Kita masuk ke bab baru, yaitu bukan di bab baru ya, tapi kita masuk di takwinul jumlah yang baru ya. Susunan di pelajaran takwinul jumlah, cara menyusun jumlah ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menyusun jumlah dari apa yang telah kalian hafal minggu lalu. Minggu lalu kalian menghafal apa? Isim isyarah. Isim isyarah ya. Isim isyarah. Jadi di hadzal yaum untuk hari ini kita akan bikin contoh ya. Tentu contohnya bukan yang pendek. Kalau yang pendek kan gampang. Hadza kitabun, hadhi sayyaratun, itu kan semuanya anak kira bisa, tapi kita kasih contoh yang lumayan panjang ya, sehingga nanti bisa antum tahu ya caranya gimana. Tapi mubasyaratan faqat ya, langsung aja. Ayo nabda dari sana. Fi hadhil lailah bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Takwinul jumlah ismul isyarah ya. Takwinul jumlah itu penyusunan kalimat. Nah, dalam hal ini kita akan menyusun kalimat dari isim isyarah. Baik. 6 ya. Kelihatan ya tulisannya? Atau kurang besar? Lagi tanda. Gedein tanda. Cukup. Baik ya. Nah, sekarang kemarin kita belajar isim isyarah lil qarib ya. Isim isyarah lil qarib ya. Apa makna isim isyarah lil qarib? Kata tunjuk yang dekat. Nah, jadi kata tunjuk yang dekat dalam hal ini kalau secara arti ada ini ya, ini ya. Bahasa Arabnya ini ya. Dan bahasa Arabnya ini itu adalah hadza, hadzani, haula'i, hadhihi, hatani, Katanya haulai. haula'i. Nah. Oke, langsung kita bikin contoh. Ini gampang nih. Kalau kita misalkan kita ngomong seperti ini, kita ngomong ini buku, bahasa Arabnya apa? Kitabun. Kitabun. Kalau kita ngomong ini buku, bahasa Arabnya hadza kitabun. Ya. Kitabun ya. Gampang, hadza kitabun. Nah, tapi kita kasih contoh yang lebih panjang. Tapi kalau kita ngomong misalkan gini, ini buku milik Muhammad ya. Ini buku milik Muhammad. Nah, bagaimana cara menjadikannya? Ini buku milik Muhammad. Jadi bukan ini buku milik Muhammad, tapi buku ini milik Muhammad. Gimana jadi? Hada kitabun lil Muhammad. Li Muhammad. Li Muhammad. Li Muhammad. Mati. Li Muhammad. Dia apa Li dia? Muhammad. Nggak boleh alif lam ya, karena nama orang. Nama orang. Jadi Muhammad nama orang nggak dikasih alif lam. Li Muhammadin. Apakah seperti ini? Ini benar atau salah? Salah. Kayaknya salah. Apa salahnya? Kayak aneh gitu. So tahu. Nah, jadi ini kan kita mengartikannya bukan ini buku ya, tapi kita mengartikannya buku ini. Maka
Kalau kita ngomong buku ini nanti tambahin alif lam ya. Oh, Hadzal kitabu. kitabu. Hadal kitabu. Jadi seperti itu bedanya ya. Kalau kita ngomong ini buku, hadza kitabun, nggak dikasih alif lam, nggak boleh dikasih alif lam. Tapi kalau kita ngomong ada kalimat setelahnya, jadi setelah kitabu ini ada kalimat setelahnya. Nah, maka nanti alkitabunya dikasih alif Alif lam. Karena sebagai makrifah ya. Oh. Paham betul? Jadi seperti itu ya, hadzal kitabu. Jadi bedakan hadza kitabun. Kalau hadza kitabun nggak boleh ditambahin, artinya ini buku. Ini buku, bukan buku ini. Tapi kalau kita tambahin hadzal kitabu li Muhammadin atau hadzal kitabu al-jadidu, nanti harus dikasih alif lam dan nanti artinya bukan ini buku, tapi artinya adalah buku ini. Paham tuh, Mas? Dikit. Sekarang kita cari yang dua ya. Ini kan mufrad ya. Nah, sekarang kalau musanna gimana? Nah, kalau musanna gampang, tinggal ditambahin Hadani. hadani. Nah, ini sama. Jadi sama. Jadi pakai alif lam juga. Hadanil kitabani Li Muhammad. Nah, kita ganti dua buku ini atau dua buku ini baru. Bahasa Arabnya apa? Hadamil Nah, nanti sifatnya karena bukunya itu dua, maka sifatnya jadikan musanna juga. Jadi dah. Jadi dan Paham dong? Ya. Jadi yang namanya musanna itu bisa semuanya. Dalam artian sifat itu bisa musanna, bisa. Nanti isim juga bisa. Yang penting dia isim. Seperti ini. Jadi kalau li Muhammad ya nggak dirubah karena kan Muhammadnya kan emang satu ya. Atau misalkan hadzanil kitabani fil baiti ya fil baiti nggak dirubah kan rumahnya cuma satu kan. Cuma bukunya aja yang dua. Nah, cuma kalau misalkan kita kasih sifat maka sifatnya ngikut ya. Jadi dani ditambahin alif dan nun juga. Paham tuh? Nggak pakai ya, Ustaz. jadi sama kayak naat. Nah, ini nggak pakai alif lam karena di sini sebagai khobar ya. Oh. Hadzanil kitabani sebagai mubtada, jadi dani sebagai khobar. Nanti artinya dua buku ini baru, dua buku ini Baru. Kalau kita kasih alif lam nanti harus ditambahin lagi hadzanil kitabani al-jadidani fil baiti kayak gitu. Paham ya? Kalau kita kasih alif lam di sini bisa saja, tapi nanti kalimatnya harus dilanjut lagi. Karena itu nanti jadi mubtada dan khobarnya itu kalimat yang setelahnya itu. Ya. Paham ya? Berarti kan tadi itu bukan, kalau yang kayak gitu bukan sifat berarti ya, Ustaz? Ya, bukan sifat. Enggak, secara arti kan sifat. Bukan maksudnya bukan secara kaidah, tapi secara arti kan sifat kan. Paham maksudnya? Ini i'rabnya. Secara arti sifat, tapi secara kaidah maksudnya khobar. Yang maksud tadi secara arti, bukan secara kan biar lebih gampang kalau kita bilang sifat kan ya sifat lebih umum. Kalau kita bilang khobar tuh lebih ini ya lebih terbatas dan di sini kalau kita kasih naat juga bisa, dikasih alif lam juga bisa asalkan nanti dilanjut lagi. Jadi ini sifat jadi dan ini sifat, artinya sifat tapi i'rabnya sebagai khobar. Ya, bedanya khobar sama sifat. Kalau bedanya khobar sama naat ya. Kalau naat itu ada yangnya, bermakna yang. Berarti nanti kalau naat itu artinya nanti gini, kan kalau hadani alkitabani jadi dani artinya seperti ini. Dua buku ini baru, dua buku ini baru. Tapi kalau al-jadidaninya dikasih alif lam nanti jadi dua buku yang baru ini, ya, dua buku yang baru ini harus dilanjut di mana? Di rumah. Dua buku yang baru ini punya Muhammad. Paham nggak maksudnya? Pelan aja, Ustaz. Paham ya? Ustadz. Jadi kalau ada alif lam kata sifat
menyifati kitab bani tadi karena jadi dani kan ada alif lam. Jadi harus ditambah lagi kalimat di belakangnya, Iya, Kak. Atau kalimat ditambahin kalimat belakangnya harus ditambah karena upama. itu karena nanti nggak lengkap ya artinya. Oh, jadi jabatannya upama fil baiti. Iya, fil Fil baiti. baitinya jadi khobar, Ustaz. Nah, fil baitinya jadi khobar. Oh, ya. Hadanil kitabani jadi al jadidannya sebagai mubtada. Ini khobar. Betul. Karena Tapi kalau Ustaz, dikasih alif lam atau kalau kita artikan sebagai naat itu kan ada makna yangnya. Berarti nanti kalau ada makna yang kan secara arti Indonesia kan gini. Dua buku yang baru ini. Nah kan cocok nggak dua buku yang baru ini? Kan harus dilanjutkan. Sama beda ya. Kalau kita ngomong dua buku ini baru, dua buku ini baru. Nah, kalau itu nggak boleh dilanjut. Dua buku ini baru. Tapi kalau kita ngomong dua buku yang baru ini, dua buku yang baru ini, nah itu harus dilanjut di mana? Di rumah, fil baiti atau punya Muhammad li Muhammadin. Ya, kita langsung masuk yang jamak ya. Jadi yang jamak itu apa? Hadza, hadani jamak ya. Ustaz. Kalau yang hadan kitabani al-jadidani tadi apa sih yang tadi 3 kata itu jadi mubtada, hazaninya jadi apa, Ustaz? Hadaninya. Hadaninya ini juga ya sebagai aslinya hadani sebagai mubtada, al-kitabani al-jadidani sebagai badal aslinya. Oh, badal. Aslinya. Cuma tadi anak jadikan hadani al-kitabani al-jadidani jadikan mubtada. Tapi aslinya kalau lebih detail lagi karena badal kan banyak yang belum belajar ya, maka nggak anak sebutkan tadi. Tapi kalau secara lebih detail lagi hadani mubtada, al-kitabani al-jadidani sebagai badal. Badal. Soalnya anak tahunya kan i'rab itu kata per kata satu-satu gitu, Ustaz. Paham ya. Tapi kalau khobar kan Iya, kalau khobar sih. bisa Khobar jumlah itu. bisa jumlah. Ya, Ustaz. Silahkan Ustaz lanjut. nah, Selanjutnya ya. Jadi aslinya setelah hadza itu kalau misalkan hadza kitabun itu hadzanya mubtada, kitabunya khobar. Tapi kalau setelah hadza ada alif lam, maka alif lamnya ini apa? Badal. Aslinya seperti itu. Nah, itu badal kul min kul ya atau badal mutobik ya, badal yang pertama. Lalu yang belajar nahwu pasti udah tahu ya, yang siapa di sini? Nggak ada ya. Yang kemarin ada Asri sama Nani, ya kelompok mereka udah belajar ya badal, jadi tahu. Hadzani al-kitabani jadi. Sekarang jamak ya apa? jamak. Haulai. Nah, kalau jamak itu haula. Haulai. Nah, ini beda ya. Kalau hadza hadhihi atau hadza sama hadzani ini bebas. Dalam artian bisa buat akil, bisa buat ghairu akil. Apa artinya akil sama ghairu akil? Manusia. Dan tidak berakal. Bisa buat benda atau bisa buat orang ya. Jadi umum. Tapi kalau kita ngomong haulai maka di sini kita nggak boleh ghairu akil, harus akil. Dan jamak ya. Itu contohnya tolibun, jamaknya apa? Tulabu ya. Sebenarnya tolibun itu bisa tolibuna, bisa atulabu juga bisa ya. Tapi kita pakai atulabu aja. Iya, jamak. Jadi haula itu labu. Haula itu labu. Dari atau ya sifat aja biar dijamakan ya. Jadi para siswa itu pintar. Nah, ini nanti yang makna sifat ini harus dijamakkan juga ya. Mahiruna. Nah, ini hukumnya seperti yang di atas ya. Ini sebagai khobar. Ya, dalam artian nanti kalau kita kasih alif lam juga bisa, tapi nanti harus dilanjut ya. Kayak tadi ya. Paham, Tom?
Haulai tullabu mahiruna. Tapi Ah. Nisa belum ngerti mubtada khobarnya masih bingung. Yalah baksa itu ya. Yang penting nggak harus tahu sebenarnya, nggak harus tahu. Yang penting kita bisa nyusun aja, karena ya untuk orang dasar ya, pemula ya, yang penting nyusun aja masalah i'rabnya mubtada, khobar atau badal. Nah itu kan buat yang ini ya. Buat apa? Buat nanti kalau udah ada dasar ya. Yang penting kalau buat orang dasar tuh yang penting nyusun aja lah. Jangan banyak bingung-bingung, yang penting nyusun aja. Jadi nggak perlu mikirin itu. Tapi kan udah Ana jelasin cara nyusunnya seperti ini ya. Kasih alif lam. Masalah i'rabnya, i'rab itu hukumnya ya. Kayak tadi mubtada, khobar, badal itu i'rab namanya. Nah, itu masalah akhir itu kalau buat pemula. Yang penting menyusun dulu. Bikin contoh gitu. Nah, ini kan yang akil ya, atau labu yang akil. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau ghairu akil? Berarti isim isyarahnya pakai apa? Ada yang tahu? Hada. Hadhihi. Kalau jamaah Hadhihi. ghairu akil maka Hadhihi. kayak hadhihi ya. Oh. Tapi sebelum itu kita bikin yang mu'anas dulu ya. Jadi satu mu'anas dulu. Hadhihi ya. Hadhi. Mu'anas biasa aja. Misalkan anak perempuan ini apa? Hadhil bin. Hadhil bintu, anak perempuan ini dari bahasa Arabnya dari apa? Min. Dari Jepang. Yabani. Yabani. Minal Yaba. Yabani. Minal Yabani. Hadhil bintu minal Yabani. Nah, ini. Hadhil bintu minal Yabani ini kalau satu perempuan. Nanti kalau dua perempuan gimana? Nah, kalau dua perempuan bukan pakai hadani tapi pakai Atani. hatani. Ini hanya ini pakai alif yang berdiri ya. Makan Ini- alif miring. Kalau di keyboard Anda nggak ada ya. Jadi aslinya pakai alif yang panjang. Jadi cara penulisan hada itu itu aslinya panjang. Hada, tapi penulisannya emang nggak panjang dan nanti panjangnya di harokat. Harokatnya itu yang berdiri itu ya. Gimana Nah, kalau- Gimana? Hada kan Fathah hanya itu berdiri. panjang. Hada, tapi kita nulisnya bukan pakai alif gini. Ya, tapi pakai Pakai harokat yang berdiri. harokat yang berdiri. Ya. Atau tadi bilangnya alif yang berdiri atau bingung alif semua berdiri. Harokat yang berdiri ya. Di buku Ananya pakai alif biasa aja udah. Apa? Kalau di buku Ana nih, di buku punya saya nih, Yang di buku Harokatnya. apa? buku Lahu Praktis Muyasar. Oh, ya aslinya pakai ini ya. Aslinya pakai alif berdiri, pakai harokat berdiri, fathah berdiri. Aslinya ya mungkin itu salah cetak atau kurang teliti. Nggak ada. Ada baris kayak punya Ustaz. Oh iya, ini Ibu Elsa halaman 40 lah. Oke. Halaman 40. Nah, kalau dua ini kita hatani, albintu Hatani. gimana? Kalau buat dua orang, Bintani. albintani ya. Jadi sama. Tinggal taknya aja yang dijadikan fathah ya. Hadanil bintah. Bintani. Nah, nanti kalau kita kasih sifat, nanti juga sama. Misalkan cantik apa? Jamilah. Jamilatani. Cantik. Iya. Giliran cantik udah tahu. Jamilani. Jamilatani. Tahu Al-Jamilani. Jamilatani. Jadi tetap mu'anas ya, karena bintani kan mu'anas. Jadi ini bukan jamilani, bukan, tapi jamilata. Jamilatani. Jadi sesuai mu'anas musanna, mu'anas Musana. Nah, kalau untuk jamak nanti sama pakai haulai. Nah, sekarang kita kasih misalkan kalau jamak yang ghairu akil. Jadi kalau jamak ghairu akil itu pakai domir hadihi, pakai domir satu mu'an. Satu Mu'annas. Nanti contohnya buku
buku-buku ini baru. Hadhil Hadhil kutub. Kutubu apa kutubi sih? Kutubu Nah, barunya juga ikut muannats juga, berarti gimana? jamiluna. Jadi Jadi datun. jadi datun. Jadi Nah, datun. Hah? Suka jadi agak lola. khobarnya atau jadidun kan ini bermakna sifat ya, dan sebagai di sini irobnya khobar. Nah, Jamak dia taksir tetap menjadi mu'annas. mu'annas juga. Jadi hadhihi mu'annas, jadi datun mu'annas. Karena kenapa? Karena al-kutubunya ghairu Ghairu akil. Oh, alah. Nah, ini kalau lebih detail lagi, jadi bukan jamak taksir ya, tapi lebih ke ghairu akil ya, ghairu Ghairu akil. akil. Kalau jamak taksir kita bilang atul labu jamak taksir, tapi dia tetap apa? Tetap pakai jamak ya. Jadi yang lebih tepat adalah ketika ghairu akil ya, jamak ghairu Akil. Nah, jamak ghairu akil itu biasanya di jamak taksir, tapi jamak taksir ada juga yang akil, contohnya atul labu. Atul labu ini jamak taksir tapi dia akil. Nah, kalau al-kutubu jamak taksir yang ghairu akil, maka dia kayak hadhihi, pakai apa? Pakai domirnya nanti hadhihi, apa namanya? Ismu isyarahnya. Pakai yang satu mu'annas ya, hadhihi. Sifatnya juga jadi datunnya juga satu mu'annas. Jadi Jadi datun. paham tuh? Satu juga ya Ustaz ya. Iya, satu juga. Datun ini satu atau mufrad atau jamak? Ibu. Jadi datun. Itu mufrad katanya Bu. Berarti sifatnya mufrad lah. Iya, Iya, sudah. sama seperti hadhihi, mufrad mu'annas. Nggih. Itu kaidah kayak gini, kaidah jamak akil mufrad muannas ya, kaidah jamak ghairu akil maksudnya. Jamak ghairu akil mufrad muannas itu berlaku ketika isim isyarah, berlaku juga ketika sifat ya, jadi datun, berlaku juga untuk domir. Jadi nanti domirnya apa? Huwa, hum atau hiya atau hunna kalau al-kutubu. Iya. Domirnya apa? Hiya ya, Hunna. mufrad muannas ya. Oh iya. Nah, sebenarnya ini kaidahnya sama, cuma ini beda. Kalau ini isim isyarah, ini sifat, nanti kalau masuk domir pakai hiya juga, tapi kaidahnya sama, yaitu hukumnya pakai mufrad muannas. Paham tuh? Mungkin sedikit. Nah, harus banyak latihan ya biar lebih paham ya. Nah, selanjutnya sekarang asmaul isyarah lil bait ya. Lil bait artinya apa? Jauh. Untuk yang jauh. Apa aja? Nah, kita kasih contoh yang mufrad sama jamaknya aja karena hampir sama ya, kaidahnya hampir sama seperti lil qarib, cuma beda diganti dalika aja. Berarti kalau misalnya hadzal kitabu li Muhammadin artinya buku ini punya Muhammad. Tapi kalau kita buku itu dalam artian kalau ini kan dekat, cuma kalau itu jauh, berarti tinggal diganti Dalikal kitabu li Muhammadin. dalikal kitabu li Muhammadin. Ya, contohnya dalikal kitabu la raiba fi surat Al-Baqarah itu kitabunya pakai alif lam. Ya, seperti yang Anda jelasin tadi karena sebagai ini ya, badal maka dikasih alif lam. Jadi nggak bakal antum nemu dalika kitabun la raiba fi, salah itu. Cara kaidah salah. Jadi kitabunya harus pakai alif lam. Karena ada lanjutannya. Nah, lanjutannya ini li Muhammadin, kalau di kalimat itu kan lanjutannya la raiba itu ya. La raiba fi. Selanjutnya kalau untuk jamaknya sama. Kalau jamaknya apa? Ulaika. Nah, ulaika. Jadi tulisannya ulaikal, kita ganti tetap sama ya. Ini tetap sama yaitu pakai apa? Pakai jamak
pakai jamak akil ya. Jadi ulaika itu sama seperti haulai, yaitu kita pakai ketika jamak. Akil. Ulaikal muslimuna mahiruna. Ya. Nah, untuk muannasnya apa? Kalau dzalika mudzakar, muannasnya? Tilka. Nah, muannasnya tilka. Tinggal kita ambil sini ya. Diganti ini. Tilka. Tilkal bintu kita rubah kalau dari Cina apa? Sini. Minas sini. Ya, tilkal bintu minas sini. Nah, ini ketika muannas ya. Nah, ketika jamak ghairu akil ya sama. Nanti kita di sini pakai kayak tilka juga ya. Tilkal misalkan kita rubah ini. Nah, kalau misalkan bendanya jamak muannas gimana? Tetap sama ya. Misalkan mobil jamaknya apa? Sayyarotu gini. Nah, kalau antum lihat sayyarotu ini jamak muannas tapi tetap dia karena dia ghairu akil ya, maka dia hukumnya pakai tilka dan belakangnya pakai jadidah. Jadidatun. Paham ya? Insyaallah. Berarti semua jamak ghairu akil itu hukumnya mufrad muannas. Semua jamak ghairu akil, semua jamak benda-benda yang jamak itu entah itu mudzakkar, kutubun, entah itu muannas, contohnya sayyaratun kan jamak juga. Nah, itu tetap pakai satu muannas. Pakai domir tilka, pakai domir hiya, pakai nanti kalau sifat jadi datun ya. Atau apa ya? Sariatun ya. Tilka sayyaratu sariatun. Cepat ya. Paham ya? Jadi nggak ada perbedaan. Misalkan bendanya mudzakkar, al-kutubu tetap pakai hadhihi. Misalkan bendanya muannas, jamak muannas ya tetap sama pakai tilka ya. Pakai apa namanya? Kaidah mufrad muannas, mufrad muannas. Nah, sebenarnya ada satu lagi ya, ismul isyarah untuk yang tempat ya. Apa itu? Huna dan hunaka ya. Kemarin belum ana kasih ya. Ini kita bikin contoh sekalian aja di sini ya. Buat tempat ya, buat Tempat makan. Jadi ini kita nanti nunjuknya itu bukan benda, tapi ini sebuah tempat aja di sini ya. Kalau di sini huna, kalau di sana apa? Nah, misalkan kita ngomong kayak gini ya. Misalkan kita apakah ada pertanyaan? Bahasa Arabnya apa? Nah, apakah ada pertanyaan itu jawabannya kayak gini. Bisa hal indaka soal itu kalau kita ngomong ke kamu, apa kamu ada pertanyaan? Atau misalkan hal maujud soal, atau bisa kita pakai hunaka juga. Hal hunaka soal. Di sana. Nah, di sana itu bermaksud ada juga bisa. Nah, kita bikin yang biasa dulu ya. Itu yang ketika dalam keadaan berbeda ya. Ketika dalam keadaan yang biasa nanti huna itu artinya tempat ya. Nah, di sini apa? Di sini senang. Apa? Huna. Hah, di sini sana. Huna nafroh. Huna nafroh. Di sana senang. Nafroh. Ya, huna nafroh, hunaka nafroh. Jadi kalau huna sama hunaka ini nggak ada hukum seperti harus nyambung isim, nggak. Dia lebih bebas ya, lebih bebas. Dan dia boleh buat mudzakkar, boleh buat muannas, boleh buat jamak, boleh buat apa aja. Ya, nafroh kan fiil, ya bisa. Kalau hadza itu nggak bisa nyambung fiil ya. Hadza itu harus isim nyambungnya. Yang hadza, hadhihi, dzalika, tilka itu harus isim. Kalau huna lebih bebas ya. Jadi ini perlu garis bawahi di sini yang ini kalau cara arti menunjukkan isyarah, tapi secara hukum dan cara pembikinan kalimatnya lebih ini ya, lebih fleksibel dalam artian dimasukin mana saja bisa.
Ya, contohnya misalkan apa Boleh namanya? dimasukin jamak, boleh mufrad gitu Kak Ustadz juga. Iya. Manusia atau benda. Ya, ada yang bisa bikin contoh lagi, huna atau hunaka. Nah, ya contoh yang tadi ya. Jadi kalau kita bermakna ada itu kita pakai hunaka ya. Jadi kalau misalkan apakah ada buku di kelas? Nanti bahasa Arabnya apakah ada buku? Nanti hal hunaka Kita Fil fasli. gunakan kita Kalau kita hal hunakal kitabu kitabu fil fil fasli. fasli. fil fas Fil fasli. Fil Nurul fasli. fokus banget Nurul tumben. Ya, kita ganti hunakanya pakai maujud juga bisa. Hal yujad atau pakai yujad bisa atau hal maujud alkitab fil fasli, hal hunaka alkitabu fil fasli juga bisa. Asalkan kita nggak pakai huna ya. Kalau kita pakai hal huna alkitab salah ya. Harus pakai hunaka. Hunaka. Kalau Bagusnya bermakna maujud ada, apa ini? kalau bermakna ada harus pakai hunaka. Oh, Kalau huna nggak bisa bermakna ada. Ya bisa sih bermakna ada, tapi ini kan kita nunjuknya di tempat itu ya, di tempat yang lain, maka ya pakai hunaka. Cuma kalau kita ngomong di sini ada, misalkan di sini ada buku, ya, huna kitabun ya, huna langsung pakai huna bisa. Tapi kalau kita ngomong di sini ya, ada pertanyaan lagi? Guna tidak boleh untuk hal tidak boleh digabung dengan guna. Iya, boleh aja kalau asalkan sesuai makna. Oh, Karena kalau kita ngomong fil fasli kan di sana ya, benar kan? iya. Kalau kita tanya, apakah di sana ada, misalkan gini, apakah di sana ada buku? Halunakal kitab, ya kan? Tapi kalau apakah di sini ada buku, ya ngapain kita nanya di sini? Oh, ya, bisa sih. Kan kita kan orangnya di sini, kita kan bisa melihat sendiri kan. Oh, iya Bu. Tapi kalau kita memang nanya seperti itu bisa juga. Haluna alkitab, nah, apakah di sini ada meja? Haluna al maktab juga bisa. Padahal kelihatan. Ya, tapi kan seharusnya nggak perlu nanya karena kita juga udah tahu. Tapi kalau emang nanya, kalau nanya ya bisa aja, asalkan sesuai makna ya. Kalau huna berarti ya harus yang di sini, yang ada kita di sini. Cuma kalau di tempat yang lain pakai hunaka. Tep ya, jadi untuk pelajaran kita pada hari ini ya, jadi tentang takwinul jumlah, jadi ismul isyarah. Jadi seperti yang Anda bilang tadi ya, tadi Anda jelasin lumayan lengkap ya, dalam artian tadi Anda jelasin mubtada, khobar, atau badal, dan lain-lain ya. Bagi yang paham dan sudah belajar mungkin bagus ya, bisa buat murojaah, bisa dipahami. Cuma bagi yang belum belajar atau yang di sini kan bermacam-macam ya, nanti nggak perlu dibuat pusing ya, yang penting kalian bikin contoh aja. Bikin contoh ya. Karena kalian kalau belajar gini saja, ya kalian paham. Tapi setelah belajar nanti mungkin lupa lagi. Bagaimana biar ini ya, biar intinya nggak lupa-lupa ya, sering bikin contoh ya. Sering bikin contoh. Banyak saya tadi rajin ya. Monyong. sering Katanya bikin contoh panjang, banyak. Ustaz. Ini contohnya nggak panjang, Ustaz. Apa? Panjang ayo. Apa? Katanya Kurang mau bikin panjang, contoh yang panjang. Contohnya. Ya tinggal ditambahin aja ya. Sebenarnya tinggal ditambahin Ya, aja sama juga lah. hadal kitabu li Muhammadin, hadal kitab, buku ini punya Muhammad, wa ra'aituhu alal maktabi, ya bisa. Saya melihatnya di atas meja, atau hadanil kitabani jadidani
hadanil kitab jani jaridani fil baiti, ya ditambahin lagi. Pokoknya cara penambahan itu gampang. Bisa isim isyarah atau dzaruf makan, ya janiba amamal baiti atau fil baiti atau alal maktabi, ya, itu. Nah itu ya tinggal ditambahin nama tempat ya, atau ditambahin bersama ya. Misalkan kalau benda nggak bisa bersama, misalkan haulai tullabu al-mahiruna, dikasih alif lam ya. Al-mahiruna Fil fasli. fil fasli ma'al ustad. Fil fasli ma'al Maaf. Nah, contohnya kayak gitu. Ditambahin di dalam kelas bersama ustad. Ya. Tapi nanti harus tambahin alif lam di sini. Karena tadi ya, karena ada lanjutan setelahnya. Berarti punya punya saya salah ya Ustadz. Lihati. Hadihi mudarisatun mahirotun fil fasli. Berarti kurang al. Nah, Kurang harusnya dikasih alif lam. Yang mana? Yang dikasih alif lam al mudarisatun sama al mahirotun kah? Nah, ya. Oke. Al. Jadi Makasih. kalau kita cukupkan ada dua ya. Kalau misalkan kita nyukupkan dari khobarnya saja, kayak tadi, hadhil mudarrisatu mahirotun. Nah, nanti yang dikasih alif lam al mudarrisatu saja. Hadhil mudarrisatu mahirotun. Nah, tapi kalau kita lanjut lagi, maka dua-duanya dikasih alif lam. Hadhil mudarrisatu al mahiratu. Fil fasli. Nah, tapi kalau kita hadhihi mudarrisatun mahirotun, nah itu yang salah itu ya. Jadi harus satu yang dikasih alif lam, yang al mudarrisatu. Baik ya. Ada pertanyaan lagi sebelum ditutup? Ustad, aku mau nanya, tapi ntar dulu, ini kucing rese banget, Allah. Ustad, aku mau apa sih bahasa Arabnya? Aku mau gitu. Anak urit apa? Ya ampun. Tagowat ya. Hah? Tagowat. Ketawa. Itu bahasa sehari-hari. Tagowato ya tagowatu ya. Tulisannya kayak apa Ustadz? Heeh. Tagowato ya tagowatu. Pakai to ya. Tagow. Tasdid di wawu ya, tagow. Itu fiil ya. Jadi kalau saya atagowat, kalau kamu tatagowat, kalau dia ya tagowat. Tulisannya kayak apa? Ibu Ersa, tulisannya kayak apa Ibu Ersa? Lihat di kamus aja, Bu. Banyak ya, bahasa Arabnya ada kodoul haja juga bisa. Yang lebih sopan kodoul haja. Tapi kalau yang mau belak-belakan ya tagowato ya tagowatu ya. Oh, maaf. Agak Oh, sebentar. yang Qadaul Hajam ada di kamus Takalam kan ya? Ya, kodoul haja nanti itu yang ini. Biasanya akedi yang kodonya yang sebagai fiil ya. Akedi, kalau kamu takedi al hajanya nggak dirubah. Oh, betul. Kan seperti bahasa Indonesia lah, kan ada bilang buang hajat sama bilang Biseng. biasa. Ya. Kan jadi tahu kan, tapi di sananya diketawain. Makasih, hari Mukri. Doa Dipakai. kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustad, jangan dulu dimasukin ke YouTube ya. Soalnya ada yang Japri Nisa katanya ada yang minta di-cut. Kayak Nisa kemarin kali. Ya, ada yang Itu sebenarnya anak kasih tahu yang cut itu nggak gampang ya, dalam artian itu harus butuh banyak memori dan butuh banyak waktu. Jadi kalau nggak penting-penting amat ya nggak apa-apa, tetap dimasukin YouTube ya. Jadi kayak gini ya, makanya ini kan rekaman ini anak masukin YouTube ya, dalam artian nanti kalau ada sesuatu yang ini mungkin pas zoomnya aja kalau emang nggak mau buka kamera, nggak mau tampil di YouTube, nggak mau terkenal ya. Nggak usah buka kamera ya. Anak kan nggak mewajibkan untuk buka kamera. Ya. Tapi kalau misalnya ada kejadian yang nggak ini baru itu nggak apa-apa mau nanti anak katin. Tapi kalau misalkan nggak penting-penting amat ya nggak usah di-cut ya kan. Nggak ada masalah. Ini Ayun WA.